Ya, kembali lagi di Sojari Pandit. Gue mau bahas dua pertandingan, Spurs Arsenal, perebutan 4 besar, dan juga ada Real Madrid melawan Levante. Kita mulai dulu dari Spurs. Oke, Spurs Arsenal. Spurs akhirnya menang 3-0. Ya, kalau kita bahas dulu dari starting line up ya. Itu Spurs main dengan 3-4-3 seperti biasa. Conte bermain dengan 3-4-3, ada Loris, ada Ben Davies, ada Dyer, ada Davidson Sanchez, ada Sessegnon, Emerson, Bentancur, Højbjerg, Son, Kulusevski, dan juga Kane. Nggak jauh berbeda seperti pada saat mereka menahan imbang Spurs. Arsenal turun dengan 4-2-3-1, Tomiyasu di kiri, Gabriel, Holding, Cedric, Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, dan juga Nketiah. Nggak jauh juga berbeda seperti pada saat mereka di pertandingan terakhir ya. Itu mereka itu menang 2-1 kalau nggak salah lawan Leeds. Masuk babak pertama sebenarnya Arsenal mencoba mengambil inisiatif. Ya, mereka tahu bahwa mereka butuh kemenangan ini, begitu juga dengan Spurs sebenarnya, tapi Spurs lebih ya reaction football lah di babak pertama, di awal-awal. Baru dapat gol cepat, ya penalti yang menurut gue harusnya sih itu duel ya, itu kembali lagi duel 50-50. Memang ada dua orang yang menjepit seorang Son, cuman ya dia dikasih penalti oleh wasit. Udah ada VAR, mungkin dicek juga, ternyata penalti. 1-0. Sebenarnya 1-0 nggak ada masalah, mereka masih bisa mengejar. Namun Holding ini menit 26 sebelum itu kalau nggak salah dia juga ada terlibat dengan Son. Ya, dia terlibat duel, menjatuhkan Son ya, tapi lolos dari kartu kuning. Kedua kalinya tidak lolos dari kartu kuning, dikasih kartu kuning di menit 33. Ya, gue nggak ngerti apa yang terjadi. Itu bola jelas-jelas sudah nggak bisa dikejar Son, udah jauh, dia sikut Son. itu stupid menurut gue. Lu nggak perlu melakukan itu. Lu udah tahu lu kartu kuning, lu center back, tim lu sudah tertinggal 1-0, malah lu melakukan hal yang merugikan tim. Ini menurut gue lagi-lagi gue nggak habis pikir. Habis itu 4 menit berselang dari kartu merahnya Rob Holding, Harry Kane bisa cetak gol lewat corner. Kembali lagi Nketiah di situ tidak bisa ngikutin Kane. 2-0. Apa yang habis dilakukan 2-0? Praktis Arsenal ya mencoba keluar lah setidaknya sampai babak pertama usai. Tapi ya nggak ada peluang yang berbahaya juga. Masuk babak kedua, baru 2 menit, nggak nyampe 2 menit, 1 menit lebih, Son. Itu backnya Arsenal itu numpuk, sedangkan pemain Spurs itu cuma ada 2, Harry Kane dan juga Son. Jadi gol 3-0, praktis selesai. Ya, dimasukin Smith Rowe ganti Martinelli, nggak ada ngaruh sama sekali. Abis itu ya praktis Spurs ini ya detik 3-0 mereka lebih percaya diri, lebih bisa memainkan bola, mereka possession, delay, dan sebagainya. Sedangkan Arsenal ya mereka tidak punya banyak pilihan. Si Arteta ini tidak bisa bermain frontal, dalam arti ya kita udah kalah ya mending kita gas sekalian gitu. Mau kalah 5-0, mau kalah berapa 0, nggak ada masalah. Tapi dia lebih memilih ya udah kita bertahan, nunggu counter attack. Dan kartu merahnya Rob Holding ini menjadi kartu merah ke-13 semenjak Arteta menangani Arsenal. Sudah berapa? 2 tahun. Dan itu menjadi terbanyak yang didapatkan oleh sebuah tim sejak Arteta menangani klub ini, yaitu Arsenal. Jadi ada problem juga nih, dimana memang sering banget kita lihat Arsenal itu pemainnya kena kartu merah, terutama Granit Xhaka. Sekarang Rob Holding. Nah, ini menurut gue kembali lagi gue pertanyakan Artetanya, bisa nggak dia mengontrol pemain? Lu udah tahu pemain lu ini itu kan standar ya, bahwa lu kena kartu kuning ya lu mainnya lebih aman gitu loh. Lu bisa kasih instruksi ke pemain lu jangan terlalu ini, jangan terlalu kasar. Tapi ternyata berkali-kali pemain ini seperti loss of emotional gitu. Mereka terlalu emosional, membuat pelanggaran nggak perlu, penalti lah apalah ya susah juga gitu.
Kalau lu bermain dengan 10 pemain, dapat penalti, dapat apa, menurut gua. Dan ini menjadi seru karena peringkat 4 semakin terbuka. Mereka cuma ketinggalan 1 poin. Spurs dengan poin yang sama dengan 66, Arsenal Spurs 65 dengan game yang sama 36. Jadi 2 pertandingan sisa ini harus menjadi kunci. Arsenal harus menang dua-duanya untuk lolos, sedangkan Spurs juga harus menang dua-duanya untuk menjaga asa. Kalau Arsenal terpleset, ini akan menjadi seru di sisa 2 laga. Kita masuk ke Real Madrid Levante. Kita tahu Madrid sudah juara, jadi ya ini pertandingan yang istilahnya bisa meningkatkan minimal match fitness kembali, menjaga kebugaran dan juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang jarang bermain. Levante ini masih berjuang sebelum pertandingan ini ya, masih berjuang di zona degradasi, sehingga mereka harus bermain all out di pertandingan kali ini. Kalau mereka tidak mau degradasi, mereka tidak boleh kalah. Real Madrid turun ternyata dengan hampir setengahnya itu pemain inti. Ada Courtois, ada Mendy, ada Modric, ada Benzema, ada Vinicius, Rodrigo, Valverde. Praktis yang pelapis itu Camavinga, Vallejo, Vasquez, bahkan Nacho ya. Kalau Alaba fit, ini tahu kan dia cadangan. Dan yang gue respect adalah Levante memberikan guard of honor ya, yang tidak diberikan Atletico. Dan itu menunjukkan bahwa Levante sangat menjunjung tinggi sportivitas, respect, dan menjaga tradisi juga. Ini yang gue salut juga dari Levante, walaupun mereka dalam posisi yang tidak enak, tapi mereka bisa menjaga itu, mereka bisa menghormati tim lain, dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa menurut gue. Dan memang terlihat Madrid ini sangat enjoy terhadap match ini, begitu banyak peluang, dan kuncinya itu di gol pertama, golnya Ferland Mendy. Dan harusnya itu kipernya itu bisa tahan ya menurut gue ya, karena itu tiang pertama dan harusnya sih nggak kebobolan ya, tapi jadi gol. Abis itu Madrid itu dapat banyak sekali peluang sebelum ke golnya Benzema. Valverde tiang, Mendy depan gawang lagi masih bisa di save, tendangan jarak jauh dari Benzema. Jadi ada 3 peluang lah minimal sebelum gol Benzema 2-0 crossing. Ya siapa yang bisa menahan ya Benzema heading seperti itu di depan gawang. Habis itu nggak lama berselang, menit 34 Rodrigo 3-0. Dan memang menunjukkan dominasi yang sangat luar biasa dari Real Madrid. Habis itu menit 45 dapat gol 4-0, praktis sudah selesai. Ya, gol yang luar biasa, kombinasi antara Vinicius dengan Modric ya. Modric memberikan 3 assist, bahkan hat-trick assist di babak pertama. Luar biasa, umur 37 tahun loh. Masuk babak kedua. Ya, by the way, Levante itu udah ganti pemain menit 39 ya. Artinya memang gak jalan sama sekali. Habis itu masuk babak kedua, dan Vinicius bisa Madrid itu dapat 2 gol dan anulir. Vinicius 1 di babak kedua, Rodrigo dapat 1 di babak pertama. Rodrigo memang offside, Vinicius ya tipis. Akhirnya menit 68 dapat Vinicius gol 5-0. Gol yang kembali lagi menunjukkan kualitas passing dari Modric. Benzema di situ sangat tenang, dia bahkan melewati kiper baru di passing ke Vinicius. Praktis 5-0. Habis itu masuk Jovic, masuk Toni Kroos. Praktis Ancelotti juga melakukan beberapa rotasi, mengistirahatkan masukan pemain muda, bahkan Peter Gonzalez, Mario Gila itu pemain Castilla dimasukkan semua. Dan di menit 83 akhirnya Vinicius bisa mencetak hat-trick pertamanya semenjak dia bergabung dengan Real Madrid, bahkan sepanjang karirnya. Dari 168 match bersama dengan Real Madrid sejak 2018, dia bisa mencetak hat-trick pertamanya di Santiago Bernabeu menghadapi Levante. Ini menurut gue sangat luar biasa, meningkatkan kepercayaan diri. Musim ini musim terbaik Vinicius, 41 kontribusi gol di seluruh kompetisi, baik dari 21 gol dan 20 assist. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Vinicius musim ini. Begitu berkembang, begitu berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Dan gue juga gak heran dengan skor 6-0 ini, bahkan 10-0 bisa dilakukan karena Valverde itu 3 kali, 2 kali kena mistar, 1 kali kena tiang. Rodrigo depan gawang, dia lob malah keluar.
berapa kali peluang matang didapat Real Madrid. Kita lihat dari data pun, big chances itu Madrid 7, yang gagal itu 2, jadi 5 gol. Berarti ada 1 gol yang menurut data ini bukan big chances, artinya ada 2 shot, dan Madrid nyetak 27 shot dengan 16 on target, 9 off target. 9 off target itu termasuk 2 kali kena mistar, jadi 2 kali, 1 kali mistar, 1 kali tiang. Dan kiper mereka ini sudah menyelamatkan 10 save ya, jadi kipernya cukup bagus walaupun bukan si Aitor ya, tapi penampilannya cukup luar biasa. Cardenas ini kalau bukan dia 10 gol seperti yang gue bilang. Jadi ini kembali menjadi modal yang bagus untuk match fitness, untuk kepercayaan diri. Mereka tetap berpesta di La Liga, mereka tetap menganggap pertandingan-pertandingan ini serius, dan ya ini menjadi modal yang bagus untuk final Champions League berhadapan dengan Liverpool. Oke, segitu dulu review dari gua. Kita tunggu besok mungkin preview atau apa gua mau buat. Ya segitu dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like juga, dan juga komen, share juga, untuk kita saling bertukar pendapat ya tentang sepak bola. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.